Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Om Bos dalam acara Om Bos TV. Pada kesempatan hari ini Om akan mengajak kalian untuk bernostalgia ke masa lalu, untuk melihat sebuah mobil yang legendaris sekali pada zamannya, sebuah mobil yang terkenal di ajang rally Paris-Dakar, sebuah mobil yang main film juga pada saat itu, sinetron, Sidul Anak Sekolahan, dan sebuah mobil yang Om Bos idam-idamkan untuk memiliki sejak Om Bos masih kecil. Puji Tuhan, di tahun lalu Om Bos berhasil membeli mobil ini setelah sekian lama mencari untuk bisa menemukan sebuah mobil ini yang kondisinya luar biasa bagus. Nah, yuk simak terus videonya sampai selesai. Om Bos akan ajak kalian untuk melihat secara detail mobil yang Om Bos maksud ini. Yuk, selamat menonton. Nah, inilah mobil kesayangan Om Bos. Sebuah Mitsubishi Pajero generasi kedua berkode sasis V20 tahun 1996. Warnanya hijau, Hanover Green dengan two-tone seperti bisa kalian lihat. Ciri khas zaman-zaman dulu tuh mobil-mobil two-tone gini warnanya, dan masih unik-unik warnanya, nggak monoton seperti mobil-mobil zaman now. Dulu masih pada berani main warna. Jadi di jalanan kita yang lihat mobil warnanya nggak sama-sama, itu lagi, bosen. Oke, sekarang mari kita lihat bagian depannya dulu. Yang paling kentara, dia punya grill. Ini grill khas banget nih. Nih, krum-krumannya keren, ada logonya V6, ada juga logo Mitsubishi yang zaman dulu tuh merah gini. Keren. Terus kita lihat lampunya. Lampunya begitu, masih konvensional. Jadi ini masih bahannya beling. Terus di sini juga semuanya tidak ada teknologi perlampuan yang terlalu kekinian. Ini H4, lampu dekat, lampu jauh, udah Om ganti dengan LED biar terang. Ini lampu sen, ini lampu kecil, lampu senja. Lampu senjanya di bawah situ udah ganti LED juga biar mantep. Terus bumpernya kayak gini, aksennya ada gurat-guratannya. Keren, sampai nyambung sampai ke sono. Terus nih bumpernya kokoh banget, tengahnya krum gitu. Sakti sekali nih bumpernya. Istilahnya bukan kaleng-kaleng, kuat gitu bumpernya. Des, mantap. Kita lihat kap mesinnya sederhana, bentuknya begini aja. Ada dua aksen profil gitu kalau kita sebut itu ya, ada profilnya dua, satu di situ, satu di sini, yang memberikan kesan gagah. Terus kita mundur, kita lihat bagian siluet samping sini. Dia punya bagian sini, kalau kita jongkok gini lihat, tongkrongannya sangar, nggak kelihatan kayak mobil yang udah 25 tahun, masih keren sampai sekarang juga. Sekarang kita lihat dia punya ban dan velg. Nah, bentuknya udah kayak gini, standarnya. Bannya aja kita ganti karena umur. Bridgestone Dweller AT, bautnya 6 nih velgnya. Dopnya krum lagi, bisa bakal ngaca, sedap. Over fendernya juga rapih. Ada yang cukup khas, ada karetnya gini ya, gitu ya, dia rapi. Terus juga bodinya ada stripingnya, mantep. Ada tulisan emblem Pajero supaya kita selalu ingat ini legendaris. Ini ya, lampu sennya. Di sini juga ada aksen ini di bawah sampai ke sana. Footstep semuanya bawaannya original, keren. Kita naik dikit sini, kita lihat depan sini kaca-kacanya ada list-listnya, krum. Di sini juga ada krum-krumnya. Terus di sini spion juga krum. Terus di sini dia punya wiper seperti itu. Kacanya cenderung tegak karena memang pada eranya mobil-mobilnya nggak terlalu membulat gitu ya, ngotak-ngotak. Tapi Jeep sebenarnya harusnya begitu, jadi gagah. Itu pintu depan, pintu belakang, kacanya semua gede, gagah, perkasa, mantep. Jangan lupa mobil lawas kaca bening. Apalagi kalau interiornya ciamik. Kaca bening sih nggak malu-maluin. Kalau interiornya bapuk jangan kaca bening deh, mendingan digelapin aja ntar kelihatan. Ini dia punya handle pintu krum. Ini bakal nyolokin kunci kalau mau buka pintu. Handle pintu krum. Kaca, power window semua. Spion juga sudah electric mirror untuk penyetelannya ya maksudnya. Terus kaca belakang bentuk nako gini, ciri geser. Ciri khas mobil zaman dulu. Ban dan velg belakang seperti ini. Seperti bisa kalian lihat, semuanya masih mulus banget. Keren.
Terus di sini ada stikernya, HCI Multi V6 3000. Ini HCI Multi adalah sistem bahan bakarnya, injeksinya, V6, konfigurasi mesinnya 3000 cc-nya. Lalu lihat bawahnya tuh ada garis yang tadi strapping. Just sampai di situ, mantep. Kita mundur dikit kemari, kita lihat tongkrongan belakang kayak gini, keren. Bumper belakang, over fender belakang gagah banget. Ini lampu belakang masih full konvensional dia. Semua boklam-boklam, tidak ada LED. GLS adalah trim levelnya paling tinggi pada saat itu, atau bahkan kayaknya cuma satu ya, pokoknya GLS trim levelnya aja. Terus bumper belakang juga bukan kaleng-kaleng, semuanya kokoh banget. Ini pintu engsel-engselnya kelihatan untuk pintu bagasinya. Di sini ada wiper, defogger, ban serep. Di sini ditutup rapih, tulisannya Pajero Super Select 4-wheel drive. Ini sistem penggerak 4 rodanya. Ada logo Mitsubishi juga gede itu, mantap. Di sini juga ada dia punya footstepnya, Pajero, ciamik. Di sini bumper itu kokoh banget ya. Bumpernya luar biasa loh, keker. Di sini ada untuk dudukan plat nomor belakang, di atas tulisannya Mitsubishi. Oh, keren. Di sini juga ada strappingnya, detail banget tuh, kelihatan itu. Tuh kan, detailnya luar biasa. Strappingnya sedikit yang di agak ketutupan ban serep tuh. Oke, detail kayak gitu tuh yang di sini ada dikit lagi nih. Tuh. Yang ononya nggak ada. Cakep emang detailnya. I like it. Ada lampu rem juga di sini nih. Terus di atapnya semua kayak krum-kruman itu sekelilingnya tuh kayak gini-gininya. Ke sana mengelilingi atap. Ini juga ada cover pelindung lampu belakang. Bawaan mobil kayak gitu. Keren. Mantep. Kita mundur lagi, kita lihat siluetnya. Ini antenanya nih. Nih, antenanya ntar naik. Gitu kalau nyalain radionya. Itu bakal antena. Keren nih. Tuh, lihat dulu. Kita mundur dulu. Kita kagumi dulu. Sebelum kita lihat dalamnya, kita kagumi dulu sekali lagi bagian luarnya. Kuncinya sendiri kayak gini, bakal masuk ke dalam, kita mesti colok. Lalu kita putar ke kiri. Lalu kita cabut kuncinya, kita buka. Nah, sebelum kita masuk, kita kagumi dulu ya penampakan interiornya dari depan. Keren ya semuanya. Cakep. Nah, ini dia punya pintu kayak gini bagian depan, bahan-bahan materialnya semuanya sangat baik. Karena dulu pada eranya ini kan mobil mahal ya, jadi semuanya soft touch. Ini masih fabriknya kayak gini. Di sini untuk pengaturan power window, per power windowan semua di situ. Tuas untuk buka pintu. Di sini untuk stiker nih orisinil nih, ini penting banget untuk cara penggunaan 4-wheel drive Super Select 4-wheel drive-nya. Biar nggak salah kaprah dalam penggunaannya, penting itu. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang tidak terlalu besar, grill speaker, penyetelan jok semuanya masih manual seperti itu. Mobilnya juga transmisi manual, makanya ada koplingnya. Ini joknya sudah pakai jok kulit, dulu dealer option di era-era dulu. Jadi dealer itu bisa memberikan opsi kalau kita mau beli mobil gitu, di upgrade dari fabric ke leather seperti itu. Pintu belakang sama, dia punya layoutnya, materialnya pun semua sama. Power window ada di sini. Jok belakang kayak gini, sekilas kayak gitu. Ciri khas zaman dulu headrest bolong, dia bisa ngintip tuh. Mantep. Sini
Ntar kita bahas deh. Ini armrestnya ada banyak nih, ada 1, 2, 3, bisa diturun-turunin. Ntar kita bahas. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah berada di dalam Pajero Ombos ini. Kita bahas satu persatu dari dashboardnya. Instrumen clusternya warnanya gitu, oranye, jarumnya merah, oranye sampai kuning sih, kayak gitu deh pokoknya ya. Keren. Kilometer 99.000. Di tengah ada indikator BBM dan temperatur. Di bawahnya nih yang khas nih, ada indikator Super Select 4-wheel drive-nya. Sekarang kita posisi di penggerak roda belakang saja karena kita berada di jalan aspal dan tidak perlu mengaktifkan 4-wheel drive-nya. Seperti itu, dia punya instrumen cluster sederhana. Ada topinya juga enak dipegangnya, empuk. Ini defogger sama hazard. Terus di sini ada AC punya corong AC, kisi-kisi AC. Ini ada untuk ngatur spion, electric mirror, untuk buka kap mesin ada di bawah sana, kuncinya di sini. Ini untuk lampu dan sen di sini. Ini untuk wiper depan dan wiper belakang. Setir bentuknya gini, sederhana, klasik gitu ya. Terus di sini yang khas Pajero juga ada, dia punya kompas termometer. Ini kayak yang bisa goyang-goyang gitu, apa namanya? Gitu deh pokoknya, namanya lupa. Inclinometer kalau nggak salah ini namanya. Terus yang situ ada altimeter. Jadi lengkap indikatornya kalau mau main off-road. Jamnya pas banget tuh, 1, 2, 3, 4. Ini jamnya di sini. AC normal. Itu ciri khasnya ada tulisannya Pajero. Ini bisa bakal pegangan nih kalau off-road tuh Pajero. Sono gitu, AC lagi, laci. Terus tuh trimnya gitu ya. Simple, sederhana. Ini jok kulit semua, armrest lengkap. Penumpang depan, pengemudi. Ini ada tempat naruh kaset karena ini masih kaset. Biasa cigarette lighter power outlet. Ini bakal AC belakang, rem tangan konvensional, biasa-biasa gitu-gitu seperti bisa kalian lihat. Tempat-tempat penyimpanan banyak, bisa diselipin semua. Nah, ini tabnya antik nih. Tabnya ini Alpine yang model bawaan mobil tuh, set masih kaset. Makanya jangan bingung kok banyak kaset di mobil Ombos sekarang. Kita harus sesuai. Bisa aja kita mau ganti dia bukan kaset, cuman kita harus period korek, biarin. Nih kita nyalain nih, kita nyalain radio ya. Lihat ini nih, mau ngasih unjuk itunya, antenanya nih. Tuh naik sampai ke sana. Kita turun lagi. Ya, antenanya masih berfungsi. Itu yang penting. Perintil-perintilan di mobil klasik, mobil lawas, semua mobil sih sebenarnya harus tetap berfungsi dengan baik. AC masih kayak biasa gitu, tapi udah ada AC belakang nih, jadi ada enak, semuanya dingin. Ini bakal ngisi BBM. Terus yang ini bakal antena sama dimmer lampu kabin, lampu speedometer gitu. Sedap. Bagian sini spionnya biasa gitu. Ini ada lampu-lampu. Ini sun visor yang biasa lah ya. Oh, yang ini malah nggak ada kacanya tuh. Nggak boleh ngaca berarti. Nggak boleh keseringan ngaca. Yang ini masih ada. Tuh masih ada kacanya. Kita kupas dulu bagian depannya sebelum kita ke belakang. Posisi mengemudi enak, tinggi. Ntar kita jelasin lebih lanjut pada saat driving impression. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, sekarang kita duduk di belakang nih. Yang menarik adalah pandangan ke depan tuh enak, lega banget. Dengan headrest bolong-bolong gini, membantu kayaknya kesannya lebih bisa ngeliat ke depan tuh. Sebenarnya nggak seberapa ya, cuman headrest bolong-bolong ini kayaknya kita bisa lihat ke depan itu, lebih lega gitu kayaknya. Keren nih. Nah, ini lampunya nih. Oh, semuanya masih berfungsi dengan baik. Di situ ada kisi-kisi AC untuk penumpang baris kedua. Terus penumpang baris ketiga ada lagi tuh situ. Tuh, penumpang baris ketiga. Jadi nggak usah berebutan AC deh. Semuanya dapat AC di mobil ini.
Joknya juga enak tuh, semua bagian belakangnya kalian bisa lihat ada kantong-kantongnya. Ini ada untuk pengaturan, dia punya AC, jadi bisa on off, sama semburan anginnya, sama seberapa dingin, semuanya sudah bisa diatur independen dari sini. Keren ya untuk mobil tahun-tahun segitu. Nice. Terus kita lihat sono nih, set. Trimnya kayak gitu. Ini armrest yang tadi Om bilang bisa diturunin. Jadi armrestnya ada banyak ya, mobilnya ada 3 berarti kalau kita belakangnya. 1, ya. Di tengah nih 2. Terus sama yang di sebelah sini atau lagi nih. Set. Terus turunin dulu. Tet. 3. Cup holder semua lengkap. Wih, enak ya. Kayak ada duduk tersendiri gitu nih di antara sini nih kan armrest. Ini juga ada armrest lagi, jadi kayaknya bener-bener kita di belakang nyaman banget, kiri kanan posisi semua enak gitu. Nice. Posisinya sih enak nih duduknya. Jadi ini kita membayangkan kayak zaman dulu nih kalau kita jadi bos-bos nih, bisa di sini nih gini duduknya. Ya, tinggal nyuruh anak buah gitu. Mungkin driver dan ajudan mau ngecek tambang. Tambang apa nggak tahu deh, pokoknya ngecek tambang aja. Masuk hutan, udah nggak usah khawatir naik mobil ini itu, karena dia punya ini nih. Ini sih legend abis nih, lihat deh. Ini ada dia punya tuas untuk 4 wheel drive-nya, neutral. Itu berarti kalau pas mau ganti dari low ke high di mode 4 wheel-nya. 4 LLC itu 4 wheel low pakai lockernya aktif. 4 HLC itu 4 wheel high dengan locker aktif. Sisanya 4H dan 2H. Nah, ini transmisi tuasnya begini nih, manual 5 percepatan, 6 sama mundur. Top. Oke, sekarang kita cek bagian bagasinya yuk. Bakal buka bagasi, kita tinggal tarik aja gini. Pintunya ngebukanya ke kanan, set kayak gitu. Nah, ini posisinya joknya lagi Om lipat semua karena suka bawa barang. Jadi kalau diturunin gitu, sini, ini ke situ, plek. Madep depan semua, bisa untuk 3 penumpang lagi atau 2 lah. Mungkin 2 di paling belakang, 3 di tengah, 2 di depan. Jadi ini sangat praktis sekali. Ini ada center-centernya kayak blitz zaman dulu kalau buat moto tuh kayak blitz. Terus in general sangat besar, sangat mudah memasukkan barang karena dia punya mobilnya boxy, bisa bawa barang-barang yang cukup tinggi kalau diperlukan. Jadi untuk bagasi sama sekali tidak ada keluhan. Mobil ini enak bagasinya. Pintunya bukannya gini, jadi seperti biasa kalau pintu model begini, kalau kita parkir di tempat yang agak sempit bagian belakangnya, bukanya aksesnya agak susah. Nah, karena ini makan tempat tuh di belakang ada mobil. Oke, kita lanjut ke mesin. Nah, sekarang kita ngintip ruang mesinnya, bentuknya kayak gini. Set. Yang menarik adalah mesinnya di sini cukup legendaris. Ini berkode 6G72, berkapasitas 3000 cc V6 bensin, mengeluarkan tenaga 146 horsepower dengan torsi 235 Nm. Lumayan. Jadi dibilang gede banget, enggak. Kecil banget, enggak. Lumayan. Jadi untuk menghela mobil yang cukup berat ini, dia mumpuni. Dipadukan tentunya dengan penggerak 4 roda ya. Super Select 4 wheel drive. Nah, ini warnanya nih. Hanover green metallic dengan silver oval metallic. Karena ini kenapa ada 2? Karena ini mobilnya two tone. Oke, sekarang kita lanjut. Kita geber-geber nih Pajero sampai puas. Let's go. Nah, sekarang mari kita geber-geber sambil main hujan-hujanan Pajero Om Bos ini. Kita bahas satu persatu, kenapa sih Om Bos pengen punya nih Pajero dari dulu ya? Ini waktu pertama kali lihat nih ya. Ini mobil dulu tuh rally Paris Dakar lagi bener-bener terkenalnya, lagi bener-bener hype.
Jadi ini mobil merajai rally Paris Dakar. Jadi kayaknya gimana sih dulu lihat tim rally art gitu ya, kayaknya mantep deh megang deh zaman dulu. Tambahan lagi, dulu Om suka nonton sinetron namanya Sidul Anak Sekolahan. Itu ada Sarah, namanya orang kaya di film itu ceritanya. Itu naik mobil ini Pajero, buset dah. Makin menjadi-jadi deh, makin bulat tekad Om Bos. Suatu saat kudu mesti harus punya nih mobil. Nah, dimulailah pencariannya sekitar 3-4-5 tahun yang lalu kayaknya udah mulai bulat pengen punya ya. Maksudnya pengen nyari gitu ya. Sejak 3 tahun terakhir sudah mulai nyari intensif. Akhirnya di tahun 2020 puji Tuhan dapat mobil ini, lihat langsung bayar. Bahkan bayar sebelum lihat mobil, hanya lihat foto. Karena kalau kita udah lama main mobil, feeling udah kuat gitu ya, udah ketahuannya kurang lebih. Terus kita bahas sekarang nih mobil mulai dari yang cukup spesial gitu ya. Yang pertama adalah mesinnya. Mesinnya mobil ini menggunakan Mitsubishi 6G72 berkapasitas 3000 cc V6, mengeluarkan tenaga 146 horsepower dengan torsi 235 Nm. Dimana pada zamannya lumayan gede, meskipun untuk zaman sekarang udah nggak gede lagi HP dan torsi segitu. Dia yang lebih menarik lagi dipadukan dengan transmisi manual 5 speed dan penggerak 4 roda. Itu Super Select 4-wheel drive. Jadi Mitsubishi sangat bangga dengan dia punya sistem penggeraknya, karena pada zaman dulu tuh termasuk yang bisa di roba-roba dari 2H ke 4H, dari 2 wheel ke 4 wheel sambil jalan gitu. Memang kecepatannya nggak boleh terlalu tinggi ya, mesti agak-agak maksudnya ada batas kecepatannya, kalau nggak rusak. Jadi tapi tetap sambil jalan bisa, nggak harus berhenti dari 2H ke 4H. Oke, mesin mumpuni, penggerak, TOP. Kita bicara pengereman mobilnya juga enak, mumpuni sekali ngeremnya. Jadi sama sekali meskipun mobilnya nggak enteng tapi ngeremnya enak, bet gitu, enak. Lalu dia punya posisi duduk, mobil sih posisi duduknya enak banget. Seperti halnya semua SUV zaman lawas yang kacanya begini tegak. Jadi visibility sangat baik, posisi duduk juga sangat ergonomis, bisa di style diatur-atur sampai kita dapat yang sesuai. Jadi posisi mengemudi, ergonomis, visibility semua baik. Terus dia punya bantingan cukup empuk menurut Om. Karakter suspensinya enak, jadi tidak sampai limbung, tetapi cukup meredam guncangan di semua medan dengan baik. Jadi enak. AC tentunya semua dingin. Pada zamannya fitur-fitur dan teknologinya up to date. Jadi pada saat itu semuanya juga sangat respect lah sama Pajero ini. Sempat megang di zamannya sebagai mobil mewah, SUV mewah pada saat itu. Semua material kabin juga baik, yang kena tersentuh tangan juga semuanya baik, empuk, halus dan lembut. Lalu kita bicara sekarang mengenai konsumsi BBM. Nah, ini mobil, dan seperti mobil-mobil lain di era tersebut yang cc-nya besar, tidak terlalu memikirkan ekonomis bahan bakar, alias boros nih mobil, begitu ya. Mungkin katakanlah bisa sampai 16-15 jikalau terjadi kemacetan. Tapi kalau namanya jalannya lancar, kecepatannya konstan sih nggak begitu boros. Nah, ini jalannya agak sepi ya, kita betot dikit ya. Suara mesin juga enak, merdu. Ini ada enak banget. Suara mesinnya ya, dari idle pun ya, ini khas banget loh. V6 Mitsubishi tuh, berbelinya itu khas. Ini semua full standar, nggak ada dimodif-modif. Suara mesinnya juga standarnya begitu, bener-bener berbeli, knalpotnya berbeli itu gitu, enak banget, nice. Perpindahan transmisi juga semuanya enak, kopling enak, posisi tuas transmisi enak, masuknya mantap nih, giginya glek gitu, mantap, enak. Radius putar juga ini mobil biar kata cukup panjang gitu ya, enak. Jadi sama sekali jalan sempit, muter-muter manuver enak, nggak jelek radius putarnya. Terus ini mobil akomodasi. Nah, kalian bisa lihat kan, tadi udah kasih unjuk ke belakang-belakang, enak, bawa keluarga bisa, bawa barang bisa, mau pindah-pindahan rumah bisa.
istilahnya sih akomodasi mumpuni. Kekedapan kabin tidak terlalu berisik sih ya. Oke lah, kekedapan kabin oke lah. Nggak sampai yang bagus banget, cuman juga masih nggak ada yang mengganggu gitu. Bunyi mesin masih bisa masuk, enak. Bunyi mesin masuk ke dalam, merdu, kita masih bisa dengar, mantep. Feel-nya sih naik mobil ini kayak orang kaya lama, bener. Nah, bakal siapa sih mobil kayak begini sebenarnya? Coba siapa sih yang mau beli mobil gini? Nah, ini bakal satu kolektor mobil off-road, mobil 4x4, 4x4, 4WD. Pasti demen mobil gini. Ini di era dia dulu itu rivalnya sama Toyota Land Cruiser VX80 yang manual, kan sama-sama manual ya. Sama VX80 ini rivalan deh. Jadi yang mana ada yang lebih senang Land Cruiser, ada yang lebih senang Mitsubishi. Jadi itu dulu rival sejatinya. Menurut Om, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Terus buat mobil ini orang yang beli, orang yang maunya tampil beda di jalan. Jadi naik mobil ini di jalan, seperti halnya naik mobil-mobil lawas atau klasik lainnya yang mulus dan terawat, akan menjadi pusat perhatian. Istilahnya nggak kalah sama mobil-mobil yang baru, asal terawat dan baik ya. Karena orang yang mengerti ini, orang yang mengerti, mungkin orang yang nggak begitu mengerti dan nggak appreciate dianggap mobil tua biasa aja. Nah, ketiga buat siapa orangnya adalah orang yang mau invest. Maksudnya gini, mobil-mobil ini ke depan, pertama harga nggak bakal turun lagi, itu dulu. Pun sekarang udah mulai naik. Seperti halnya Toyota Land Cruiser 80 kan sudah mulai naik sampai ke level yang mungkin katakanlah tidak terpikirkan sebelumnya. Nah, mobil ini juga Om yakin akan naik. Asal kita memilihnya unitnya tentunya yang prima, yang bagus, jangan asal memilih unit gitu ya. Karena ini anggaplah sebagai investasi. Karena kedepannya udah pasti ini mobil akan menjadi ikon. Ditambah lagi Mitsubishi sudah stop memproduksi Pajero karena mungkin dianggap kurang laku kali ya. Jadi semua Pajero nanti akan sudah di stop sehingga nggak ada lagi barunya. Nah, itu menjadi indikator salah satunya sebagai sebuah mobil bisa naik harganya. Nah, ada yang ngomong ini the real Pajero, yang satu lagi bukan the real Pajero. Enggak lah, semuanya kalau menurut Om real ya real Pajero. Mana ada Pajero yang unreal gitu, ngayal dong namanya. Enggak lah, ini bukan the real Pajero, tapi ini the original, the OG Pajero. Kalau menurut Om Bos lebih setuju itu kalau kita sebutnya. Pajero yang satu lagi yang lebih kecil itu ya adiknya lah, anggaplah itu juga Pajero kok, bukannya berarti itu bukan Pajero. Nggak baik juga kita katakanlah berkata demikian kan, nanti yang pada punya yang model kecilan marah dan tersinggung kan, nggak baik juga. Oke. Oh, pajak terakhir, pajaknya murah, 1 jutaan, nggak nyampe 2 juta. Jadi cukup murah lah ya. Ya, mobil juga udah lawas ya. Jadi buat yang suka nanya pajaknya nggak mahal lagi di mobil. Jadi dia sudah cukup terjangkau pajaknya. Oh ya, harganya sangat bervariasi. Ada yang katakanlah bapuk itu 100 juta juga dapat. Bapuk tuh jelek maksudnya. Sampai yang bagus dan luar biasa itu hampir menembus 300 juta sekarang. Bahkan untuk yang 3 pintunya, ini kan ada yang 3 pintunya sampai langka ya. Itu ada yang udah 400 lebih, hampir 500 harga pasaran. Jadi benar-benar ini mobil sih kedepannya dicari makin susah yang bagus. Terus juga kolektor udah pada mulai ngekip ini mobil. Kalau kalian mau beli gitu ya, lagi mau berburu Pajero model-model begini, buruan sebelum harganya naik. Ntar keburu naik makin kagak kebeli. Mendingan langsung dipikirin, boleh untuk kalian yang memang demen berburu lah langsung di marketplace. Oke, Om rasa untuk video kali ini cukup sekian. Om ucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan videonya boleh di like. Buat yang mau nge-share ke teman-temannya terima kasih. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel Om Bos TV. Dan juga sekalian dipencet tombol loncengnya. Oh iya, sama Instagram, yang belum follow Instagram Om Bos, boleh follow di @ascenti supaya kalian tidak pernah ketinggalan update terbaru dari Om Bos. Oke, Om Bos pamit dulu. Sampai kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye. God bless you.